wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran siswa dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada? Alhamdulillah. Berarti masuk semua ya. Oke anak-anak, sekarang kita berdiri dulu yuk. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama terlebih dahulu. Baik, sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Nah, anak-anak ada yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ya, Mas? Iya, betul, tempo pada lagu dan tokoh pada teks fiksi. Ada lagi? Iya, silahkan, Mbak. Iya, jenis-jenis teks fiksi dan ada gaya dan kecepatan juga ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian penduduk. Nah, tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menganalisis jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Yang kedua, siswa dapat membuat kesimpulan tentang pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membuat laporan hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, selanjutnya yang keempat, siswa dapat menjelaskan hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalnya. Anak-anak, nah sekarang ini kalian tinggal di daerah mana? Di daerah pegunungan. Nah, bagaimana keadaan daerah tempat tinggal kalian saat ini? Betul sekali, sejuk dan asri ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian penduduk. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang terlihat. Coba kalian sebutkan pekerjaan apa saja yang ada pada gambar tersebut. Ayo, ada apa saja? Betul sekali, ada pegawai, kemudian ada pekerja perkebunan, di situ ada peternak, kemudian ada petani, ada buruh, perajin, nelayan, pedagang, petani garam, dan petani tambak.
Nah, anak-anak, pekerjaan itu merupakan suatu mata pencaharian penduduk. Ada yang tahu apa itu mata pencaharian? Nah, jadi anak-anak, mata pencaharian merupakan salah satu kegiatan dasar dalam kehidupan sehari-hari guna mendapatkan penghasilan. Nah, dengan adanya mata pencaharian, maka taraf hidup yang layak dapat tercapai. Nah, mata pencaharian di suatu tempat pasti tidaklah sama ya, berbeda-beda. Nah, mata pencaharian berdasarkan lingkungannya ada 3 jenis. Apa saja ya? Iya, yang pertama, penduduk di daerah pantai yang bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Nah, kemudian ada penduduk di daerah dataran rendah yang bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan ada juga yang sebagai peternak. Nah, selanjutnya ada penduduk di daerah dataran tinggi. Nah, mata pencahariannya biasanya sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan. Baik, dari jenis-jenis mata pencaharian tadi, kita tahu bahwa pekerjaan penduduk di setiap daerah atau lingkungan itu berbeda-beda ya. Mengapa bisa seperti itu? Nah, yuk kita cari tahu ya. Nah, jadi anak-anak, salah satu faktor yang mempengaruhi mata pencaharian setiap orang berbeda-beda itu adalah kondisi lingkungan atau kondisi geografisnya ya. Hal tersebut menyebabkan mengapa penduduk di dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, maupun di daerah pantai itu memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Nah, mata pencaharian ini tentunya sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Dikarenakan hal ini untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan. Nah, serta mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk yang tinggal di perkotaan. Nah, penduduk di desa itu lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di daerah kota itu biasanya bermata pencaharian sebagai pegawai, bisa pegawai bank, konsultan, pengacara, dan lain-lainnya. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami penjelasan tadi, coba sekarang kalian diskusikan soal berikut bersama-sama dengan teman sebangku kalian. Yang pertama itu, mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Nah, yang kedua, mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Silahkan kalian diskusikan ya. Oke, sekarang ada yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Iya, Mas Lin. Iya, betul sekali. Mata pencaharian penduduk berbeda sesuai dengan lingkungan di tempat hidupnya. Hal tersebut dikarenakan kondisi lingkungan dan alamnya yang berbeda. Oleh karena itu, penduduk akan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di wilayahnya. Kemudian, untuk pertanyaan nomor 2, ada yang mau menjawab? Ya, silahkan Mbak Yuyun. Iya, bagus. Penduduk di desa dan di kota memiliki pencaharian yang berbeda. Nah, karena lingkungannya juga sudah berbeda, anak-anak. Contohnya, di desa itu lebih banyak lahan pertaniannya. Maka dari itu, mata pencahariannya kebanyakan merupakan seorang petani. Kemudian hasil panen seorang petani itu dapat dijual ke kota. Sehingga mata pencaharian penduduk kota biasanya menjadi pedagang, seperti itu ya. Nah,
Selanjutnya, kita akan belajar ciri-ciri dari daerah pesisir atau pantai, daerah dataran rendah, dan daerah dataran tinggi. Nah, anak-anak, silakan kalian baca dan pahami tabel dari ciri-ciri daerah pesisir atau pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi berikut. Baik, selanjutnya ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Anak-anak, ada yang tahu apa itu pekerjaan yang menghasilkan jasa? Nah, pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang dimana dari hasil pekerjaannya tersebut bisa kita nikmati dan dirasakan oleh orang lain. Dan pada pekerjaan yang menghasilkan jasa ini tentunya tidak menghasilkan barang ya anak-anak. Nah, jenis pekerjaan ini menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pendidikan, layanan kesehatan, layanan transportasi, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ada dokter, guru, arsitek, polisi, tukang becak, dan pekerjaan lainnya ya. Oke anak-anak, sekarang coba kalian diskusikan pertanyaan berikut bersama dengan teman sebangku kalian. Yang pertama, apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pekerja jasa dan sebutkan contohnya? Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Bagus, Mbak Vivi, silahkan. Nah, perbedaan petani di daerah dataran rendah dan dataran tinggi adalah hasil tanam dan hasil panennya. Petani di daerah dataran rendah itu biasanya menanam tanaman padi. Sementara petani di daerah dataran tinggi biasanya menanam tanaman yang berupa sayuran seperti bawang, kol, dan kubis. Kemudian yang nomor 2, ada yang mau menjawab? Baik, Mas Delino lagi, silahkan. Bagus, jawabannya singkat tapi mudah dimengerti ya. Betul sekali anak-anak, bahwasanya pekerja jasa adalah orang yang memberikan pelayanan jasa sesuai kemampuan yang dimiliki. Contohnya ada guru, dokter, penjahit, dan lain-lain. Oke anak-anak, sekarang silahkan kalian buka buku di halaman 12 dan 13. Kemudian silahkan kalian lakukan kegiatan mengamati daerah di sekitar kalian. Setelah itu, silahkan tuliskan hasil dari pengamatan kalian pada lembar laporan. Nah, lalu presentasikanlah di depan kelas. Baik anak-anak, kalian telah melakukan berbagai kegiatan pada pembelajaran hari ini ya. Yuk kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran di hari ini. Nah anak-anak, setelah melakukan kegiatan belajar mengajar hari ini, dapat kita simpulkan bahwasanya mata pencaharian penduduk berbeda sesuai dengan lingkungan di tempat hidupnya. Nah, hal tersebut dikarenakan kondisi lingkungan dan alamnya yang berbeda-beda. Penduduk akan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di wilayahnya. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan berbagai kegiatan pembelajaran tadi? Asik dan menyenangkan ya tentunya. Coba ibu mau tahu dong kegiatan apa yang paling kalian sukai? Kegiatan apa? Pengamatan. Wah, kenapa nih? Asik ya, karena bisa mengamati lingkungan sekitar kita. Tuh. Baik, sekarang ibu akan memberikan hadiah kepada siswa yang hari ini paling aktif.
Siapa ya tadi? Ya, selamat Mas Lino mendapatkan 3 bintang karena sudah sangat aktif tadi ya. Oke anak-anak, di pertemuan berikutnya kita akan memasuki tema 8, subtema 1, pembelajaran keempat. Silahkan kalian bisa pelajari dulu di rumah ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, yuk kita sama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak sudah berpartisipasi aktif dan semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan juga. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.